Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kisah turunnya perintah berkurban sunnah muakkad di hari Idul Adha 10 Zulhijjah. Seperti yang diketahui, Idul Adha atau Lebaran Haji termasuk salah satu hari raya umat Islam di seluruh dunia. Lantas, apa bedanya dengan perayaan Idul Fitri? Idul Fitri adalah kembali bersih setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh. Sedangkan Idul Adha artinya kembali bersih bagi orang-orang yang menjalankan ibadah haji dan berkurban. Pada kedua hari raya ini, di antara amalan yang disunahkan bagi umat Islam di seluruh dunia, yaitu menghidupkan malam hari raya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh umat Islam untuk beribadah di malam hari sebelum hari raya, seperti sholat berjamaah, berzikir, membaca Al-Quran, dan mengumandangkan takbir. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban, karena pada hari itu Allah memberi kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Bagi umat muslim yang belum mampu mengerjakan perjalanan haji, maka ia diberi kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak dari kita yang belum mengetahui riwayat atau cerita tentang hari Tarwiyah, Arafah, dan Tasyrik di bulan Zulhijjah. Di hari bersejarah itulah hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji keimanannya, ditagih nazarnya, dan digoda setan untuk menggagalkan perintah Allah menyembelih putra kesayangannya, Nabi Ismail. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kurban fisabilillah berupa 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Banyak yang mengaguminya, bahkan para malaikat pun terkagum-kagum atas kurbannya. Kurban sejumlah itu bagiku belum apa-apa, demi Allah. Seandainya aku memiliki anak lelaki, pasti akan aku sembelih, karena Allah dan aku kurbankan kepadanya. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai ungkapan karena Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihi salam, belum juga mengandung. Kemudian Sarah mendapatkan satu rencana untuk mendekatkan Ibrahim dengan budaknya yang bernama Hajar untuk menikah. Sarah pun berharap dengan adanya pernikahan tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam bisa mendapatkan seorang anak yang soleh dari perkawinan dengan Hajar. Kemudian pada suatu waktu, Sarah mengutarakan rencana tersebut kepada sang suami. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, kita harus menanyakannya terlebih dahulu kepada Hajar, apakah dirinya setuju atau tidak. Lalu Sarah dan Ibrahim alaihissalam menanyakan langsung kepada Hajar, dan Hajar menyetujuinya. Kemudian Sarah menyarankan Nabi Ibrahim alaihissalam agar menikahi Hajar, budaknya yang berkulit hitam legam yang diperoleh dari Mesir. Ketika berada di daerah Baitul Maqdis, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai seorang putra, dan doa beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan saat itu usia Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai 99 tahun. Dan karena demikian lamanya, maka anak itu diberi nama Ismail, artinya Allah telah mendengar. Sebagai ungkapan kegembiraannya karena akhirnya memiliki putra, seolah Nabi Ibrahim alaihissalam berseru, Allah mendengar doaku. Singkat cerita, Nabi Ibrahim dan Hajar menikah.
dan Hajar akhirnya dapat mengandung anak dari suaminya. Kemudian setelah mengandung selama 9 bulan, Hajar melahirkan seorang anak yang dinamakan Ismail. Dikatakan bahwa kelahiran Nabi Ismail ini merupakan jawaban dari doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail dan ibunya ke Mekah. Beberapa waktu setelah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi membawa Hajar dan anaknya ke Mekah. Tidak berpikir lama, Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhi perintah Allah tersebut dengan membawa Hajar dan Ismail pergi melewati gurun dan berhenti di dekat tempat yang saat itu berdiri bangunan Ka'bah. Tidak lama setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim kemudian pergi meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat tersebut untuk kembali ke Sam. Hajar pun seketika memegang baju Nabi Ibrahim alaihissalam lalu berkata, "Wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu hendak meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seseorang pun atau sesuatu apapun di sini?" Hajar terus mengulangi pertanyaannya. Namun tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh sedikit pun untuk menanggapi perkataan istrinya tersebut. Hingga akhirnya Hajar berkata, "Apakah Allah memerintahkan kamu atas semua ini?" Lalu seketika Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Ya." Dan Hajar pun bisa menerimanya dengan berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami." Bukit Safa dan Marwah. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar terus berlanjut. Sejak mendapatkan jawaban itu, Hajar segera kembali ke tempat semula bersama Ismail. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam kembali melanjutkan perjalanan menuju Sam. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menghadap Ka'bah dan mengangkat kedua tangannya lalu berdoa kepada Allah. Ini bisa kita baca pada firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 37. "Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Surah Ibrahim ayat 37. Di sisi lain, Hajar kembali menemui Ismail dan mulai menyusuinya. Selama beberapa hari, Hajar hidup dengan persediaan minum yang telah dibawanya. Namun, tiba di suatu hari, persediaan air semakin lama semakin habis. Ia menjadi haus. Begitu pula dengan bayinya. Ismail kecil pun hanya bisa menangis saat ia kehausan. Hajar hanya bisa memandangnya dan rasa kasihan. Karena tidak tahan, Hajar kemudian pergi meninggalkan Ismail untuk mencari bantuan. Sampailah Hajar di Bukit Safa, sebuah gunung yang tidak jauh dari keberadaan semula bersama Ismail. Hajar berdiri di bukit itu dan menghadap ke lembah untuk mencari tanda-tanda keberadaan manusia lain yang bisa membantunya. Namun, ia tidak melihat satu orang pun yang berada di sana. Kemudian Hajar memutuskan untuk pergi ke lembah hingga sampai di Bukit Marwah. Dia mencoba berdiri dan mencari pertolongan, namun tetap saja tidak ada manusia lain yang terlihat di sana. Bahkan Hajar melakukan perjalanan dari Safa ke Marwah hingga 7 kali, namun masih saja nihil. Saat ia berada di puncak Marwah, ia mendengar sesuatu. Kemudian ia berusaha untuk diam dan kembali mendengarkan suara itu dengan seksama. Dan suara itu muncul lagi. "Engkau telah mendengarkan suaramu. Engkau telah memperdengarkan suaramu. Jika engkau bermaksud memberikan bantuan,
Ternyata suara itu merupakan suara dari malaikat Jibril alaihissalam yang berada di dekat sumber air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengambil air dengan sayapnya hingga air keluar memancar. Akhirnya Hajar dapat meminum dan bisa kembali menyusui bayinya. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Janganlah kamu takut ditelantarkan, karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya." Kedatangan suku Jurhum. Kisah Nabi Ismail dan ibunya Hajar yang tinggal di Mekah masih terus berjalan hingga datanglah sekelompok suku Jurhum yang datang ke Bukit Kada. Dari bagian bawah Mekah, mereka melihat sekelompok burung yang berputar-putar di suatu wilayah. Mereka berharap burung yang berputar-putar itu merupakan tanda adanya sumber air. Lalu mereka mengirimkan 2 orang untuk mendatangi lokasi burung tersebut. Dan benar, ternyata burung-burung tersebut mengelilingi sumber air. Lalu 2 orang dari suku Jurhum itu kembali dengan cepat untuk memberitahukan kelompoknya. Setelah itu mereka bersama-sama mendatangi sumber air tersebut. Saat itu Hajar sedang duduk di dekat sumber air. Lalu salah satu dari suku Jurhum berkata, "Apakah kamu mengizinkan kami untuk singgah bergabung denganmu di tempat ini?" Lalu Hajar menjawab, "Ya, boleh, namun kalian tidak berhak memiliki air." Kemudian mereka pun menyepakatinya. Hajar pun senang dengan keberadaan keluarga Jurhum. Dirinya tidak merasa kesepian lagi, dan mereka pun tinggal bersama dengan rukun. Bahkan Ismail mulai belajar bahasa Arab dari keluarga Jurhum. Ismail pun tumbuh menjadi anak yang pintar dan berakhlak mulia seperti yang diajarkan ibunya. Hari demi hari berlalu, Ismail pun tumbuh menjadi seorang dewasa. Saat inilah ia akan bertemu dengan ayahnya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Mimpi malam Tarwiyah. Ketika usia Ismail menginjak kira-kira 7 tahun, ada pula yang berpendapat 13 tahun. Pada malam Tarwiyah, hari ke-8 di bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi adanya seruan, "Hai Ibrahim, penuhilah nazarmu atau janjimu." Pagi harinya, beliau pun berpikir dan merenungkan arti mimpinya semalam. Apakah mimpi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari setan? Dari sinilah kemudian tanggal 8 Zulhijjah disebut sebagai hari Tarwiyah, artinya berpikir dan merenung. Pada malam ke-9 di bulan Zulhijjah, beliau bermimpi dengan seruan yang sama seperti sebelumnya. Pagi harinya, beliau tahu dengan yakin mimpinya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah hari ke-9 Zulhijjah disebut dengan hari Arafah, artinya mengetahui. Bertepatan pula waktu itu beliau sedang berada di tanah Arafah. Malam berikutnya lagi, beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang serupa. Maka keesokan harinya, beliau bertekad untuk melaksanakan nazarnya, janji itu. Karena itulah hari itu disebut dengan hari menyembelih kurban atau Yaumun Nar. Dalam riwayat lain dijelaskan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk yang pertama kalinya, maka beliau memilih domba-domba gemuk sejumlah 100 ekor untuk disembelih sebagai kurban. Tiba-tiba api datang menyantapnya. Beliau mengira bahwa perintah dalam mimpi sudah terpenuhi. Untuk mimpi yang kedua kalinya, beliau memilih unta-unta gemuk sejumlah 100 ekor untuk disembelih sebagai kurban. Tiba-tiba api datang menyantapnya, dan beliau mengira perintah dalam mimpinya itu telah terpenuhi. Pada mimpi untuk ketiga kalinya, seolah-olah ada yang menyeru, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu agar menyembelih putramu Ismail." Beliau terbangun seketika, lalu memeluk Ismail dan menangis hingga waktu subuh tiba. Untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, beliau menemui istrinya terlebih dahulu, Hajar, ibunya Ismail. Beliau berkata, "Dandanilah putramu dengan pakaian yang paling bagus, sebab ia akan kuajak untuk bertamu kepada Allah." Hajar pun segera mendandani Ismail,
dengan pakaian yang paling bagus serta meminyaki dan menyisir rambutnya. Kemudian beliau bersama putranya berangkat menuju ke suatu lembah di daerah Mina dengan membawa tali dan sebilah pedang. Pada saat itu iblis terkutuk sangat luar biasa sibuknya dan belum pernah sesibuk itu, mondar-mandir ke sana kemari. Riwayat yang lain mengatakan, kala Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, setan datang mencoba merecoki, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam kekeh untuk melaksanakan perintah itu. Bahkan lantaran itu setan pun dilemparin batu 7 kali, dan peristiwa ini terjadi di sekitar Jumroh Aqobah. Ketika tiba di Jumroh Wusta, setan kembali bangkit untuk menghalangi. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali melempar setan dengan batu 7 kali. Setan kembali tersungkur dihantam batu, dan kala Nabi Ibrahim alaihissalam bergerak ke Jumroh Ula, rupanya setan tidak kapok untuk mengulangi. Nabi Ibrahim alaihissalam pun kembali melempari dengan batu sebanyak 7 kali. Setan itu pun tersungkur lalu lenyap, tidak tampak lagi. Setelah gagal membujuk Nabi Ibrahim alaihissalam, iblis pun datang menemui ibunya, Hajar. Mengapa kau hanya duduk tenang saja, padahal suamimu membawa anakmu untuk disembelih? Goda iblis. Tapi Hajar tidak tergoda. Lagi-lagi iblis gagal untuk kedua kalinya. Namun ia tetap berusaha untuk menggagalkan upaya penyembelihan Ismail. Maka iblis pun menghampiri Ismail seraya membujuknya. Hai Ismail, mengapa kau hanya bermain-main dan bersenang-senang saja, padahal ayahmu mengajakmu ke tempat ini hanya untuk menyembelihmu. Lihat, ia membawa tali dan sebilah pedang. Demi perintah Allah, aku siap mendengar, patuh, dan melaksanakan dengan sepenuh jiwa ragaku, jawab Ismail dengan mantap. Ketika iblis hendak merayu dan menggodanya dengan kata-kata lain, mendadak Ismail memungut sejumlah kerikil di tanah dan langsung melemparkannya ke arah iblis hingga butalah matanya sebelah kiri. Maka iblis pun pergi dengan tangan hampa. Dari sinilah kemudian dikenal dengan kewajiban untuk melempar kerikil atau jumroh dalam ritual ibadah haji. Sesampainya di Mina, Nabi Ibrahim alaihissalam berterus terang kepada putranya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayyi inni ara fil manami ana azbahuka fanzur maza tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insya Allahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia, Ismail, menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar, berdasarkan firman Allah pada surah As-Saffat ayat 102. Mendengar jawaban putranya, legalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan langsung bertahmid mengucapkan Alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Untuk melaksanakan tugas ayahnya itu, Ismail berpesan kepada ayahnya, wahai ayahanda, ikatlah tanganku agar aku tidak bergerak-gerak sehingga tidak merepotkan. Telungkupkanlah wajahku agar tidak terlihat oleh ayah sehingga tidak timbul rasa iba. Sing-singkanlah lengan baju ayah agar tidak terkena percikan darah sedikit pun sehingga bisa mengurangi pahalaku, dan jika ibu melihatnya tentu akan turut berduka. Tajamkanlah pedang dan goreskanlah segera di leherku. Ini agar lebih mudah dan cepat proses mautnya. Lalu bawalah pulang bajuku dan serahkan kepada ibu agar menjadi kenangan baginya, serta sampaikan pula salamku kepadanya
dengan berkata, "Wahai ibu, bersabarlah dalam melaksanakan perintah Allah." Terakhir, janganlah ayah mengajak anak-anak lain ke rumah ibu, sehingga ibu semakin menambah bela sungkawa kepadaku. Dan ketika ayah melihat anak lain yang sebaya denganku, janganlah dipandang seksama, sehingga menimbulkan rasa sedih di hati ayah, sambung Ismail. Setelah mendengar pesan-pesan putranya, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Sebaik-baik kawan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah engkau, wahai putraku tercinta." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menggoreskan pedangnya sekuat tenaga ke bagian leher putranya yang telah diikat tangan dan kakinya. Namun beliau tidak mampu menggoreskannya dengan pedangnya. Ismail berkata, "Wahai ayah Anda, lepaskan tali pengikat tangan dan kakiku ini agar aku tidak dinilai terpaksa dalam menjalankan perintahnya. Goreskanlah lagi ke leherku agar para malaikat mengetahui bahwa diriku taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalani perintah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala." Nabi Ibrahim alaihissalam melepaskan ikatan tangan dan kaki putranya, lalu beliau hadapkan wajah anaknya ke bumi dan langsung menggoreskan pedangnya ke leher putranya dengan sekuat tenaganya. Namun beliau masih juga tidak mampu melakukannya karena pedangnya selalu terpental. Tidak puas dengan kemampuannya, beliau menghujamkan pedangnya ke arah sebuah batu, dan batu itu pun terbelah menjadi dua bagian. "Hai pedang, kau dapat membelah batu, tetapi mengapa kau tidak mampu menembus daging?" gerutu beliau. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pedang menjawab, "Hai Ibrahim, kau menghendaki untuk menyembelih, sedangkan Allah, penguasa semesta alam berfirman, jangan disembelih. Jika begitu, kenapa aku harus menentang perintah Allah?" kata pedang. "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata bagimu, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Berdasarkan surah As-Saffat ayat 106. Menurut salah satu riwayat bahwa Ismail diganti dengan seekor domba kibas yang dulu pernah dikurbankan oleh Habil, dan selama itu domba itu hidup di surga. Malaikat Jibril datang membawa domba kibas itu, dan ia masih sempat melihat Nabi Ibrahim alaihissalam menggoreskan pedangnya ke leher putranya. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah bulat tekad dan Ismail juga menerima dengan tawakal perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, dalam suatu riwayat, saat Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih saat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan seekor kibas sebagai imbalan atas keikhlasan mereka. Peristiwa ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran pada surah As-Saffat ayat 107 sampai 110. "Wa fadainahu bizibhi azim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. "Wa tarakna alaihi fil akhirin." Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. "Salamun ala Ibrahim." Selamat sejahtera bagi Ibrahim. "Kadzalika najzil muhsinin." Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Pada saat itu juga semesta alam beserta seluruh isinya bertakbir Allahu Akbar, mengagumkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat itu, malaikat Jibril alaihissalam terkagum-kagum, lantas mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam menyahut, "La ilaha illallah wallahu akbar."
Ismail mengikutinya. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian bacaan-bacaan tersebut dibaca setiap hari raya kurban Idul Adha. Dari sini cerita yang sudah kita paparkan, dapatlah kita simpulkan bahwa keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam gigih dalam memimpin keluarga dan umatnya untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibuktikan saat diperintah mengungsikan istri dan anaknya ke tempat yang tandus dan sangat jauh dari pemukiman penduduk, dan kepatuhannya melaksanakan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam berani dalam menegakkan kebenaran. Hal ini dibuktikan dengan keberaniannya melawan Raja Namrud yang membangkang terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang cerdas dan lugas dalam berbicara. Ketika ia mengalungkan kapak ke leher berhala paling besar untuk meninggalkan kesan sebagai pelaku penghancuran, ia mengungkapkan kepada para penuduhnya bahwa berhala paling besar adalah pelakunya, karena kapak itu ada di lehernya. Orang-orang pun menjawab, tidak mungkin sebuah berhala melakukan penghancuran terhadap berhala-berhala yang lain. Lalu dengan cepat Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, jika berhala tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa kalian sembah? Lalu keteladanan Nabi Ismail alaihissalam dari cerita yang sudah kita paparkan di atas, Nabi Ismail alaihissalam selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melaksanakan semua perintah Allah. Nabi Ismail alaihissalam selalu patuh dan taat kepada orang tua. Kebaikan apapun yang diperintahkan orang tuanya akan dilaksanakan dengan senang hati. Nabi Ismail alaihissalam selalu sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail alaihissalam adalah pekerja yang keras sejak kecil. Ia ikut serta membangun Ka'bah bersama dengan ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Baiklah ya, sekarang ada permasalahan antara akikah dan kurban di hari Idul Adha 10 Zulhijjah. Mana yang didahulukan, kurban atau akikah? Antara akikah dan kurban ada persamaan, yakni sama-sama sunnah. Hal ini menurut mazhab Syafi'i selama tidak nazar serta adanya aktivitas penyembelihan terhadap hewan yang telah memenuhi syarat untuk dipotong. Sementara perbedaan yang ada di antara keduanya lebih pada waktu pelaksanaannya. Kurban hanya dapat dilakukan pada bulan Zulhijjah, sedangkan akikah dilaksanakan pada saat mengiringi kelahiran seorang bayi, dan lebih dianjurkan lagi pada hari ke-7 dari kelahirannya. Untuk menyembelih hewan akikah sangat ditekankan kepada orang tua bayi yang diberi kelapangan rezeki untuk sekedar berbagi dalam rangka menyongsong kelahiran anaknya. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'al ghudami akikoh. Akikah menyertai lahirnya seorang bayi. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama memberi kelonggaran pelaksanaan akikah oleh orang tua hingga si bayi tumbuh sampai dengan balik. Setelah itu, anjuran akikah tidak lagi dibebankan kepada orang tua, melainkan diserahkan kepada sang anak untuk melaksanakan sendiri atau meninggalkannya. Dalam hal ini tentunya melaksanakan akikah sendiri lebih baik daripada tidak melaksanakannya. Lantas manakah yang didahulukan antara kurban dan akikah? Jawabannya adalah tergantung momentum serta situasi dan kondisi. Apabila mendekati hari raya Idul Adha seperti sekarang ini, maka mendahulukan kurban adalah lebih baik daripada melaksanakan akikah. Ada baiknya pula apabila menginginkan keduanya, kurban dan akikah, mengikuti pendapat Imam Ramli yang membolehkan dua niat dalam menyembelih seekor hewan, yakni niat kurban dan akikah sekaligus. Adapun referensi yang digunakan mengacu pada kitab Tausik karya Syekh Nawawi Al-Bantani.
Ibnu Hajar berkata bahwa seandainya ada seseorang menginginkan dengan satu kambing untuk kurban dan akikah, maka hal ini tidak cukup. Berbeda dengan Al-Alamah Ar-Romli yang mengatakan bahwa apabila seseorang berniat dengan satu kambing yang disembelih untuk kurban dan akikah, maka kedua-duanya dapat terrealisasi. Konsekuensi yang mungkin kontradiktif dari pendapat Imam Romli ini adalah dalam pembagian dagingnya. Mengingat daging kurban lebih afdol dibagikan dalam kondisi belum dimasak atau masih mentah. Sementara akikah dibagikan dalam kondisi siap saji. Problem ini tentunya tidak perlu dipermasalahkan karena cara pembagian tersebut bukanlah termasuk hal yang substantif. Kedua cara pembagian daging tersebut adalah demi meraih keutamaan, bukan menyangkut keabsahan ibadah. Ada juga pertanyaan-pertanyaan permasalahan yang muncul, bolehkah niat akikah dan kurban secara bersamaan? Akikah adalah sebuah sebutan binatang yang disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Jika akikah adalah sebutan binatang yang disembelih di hari ke-7 karena beberapa uzur, boleh dilakukan pada hari ke-14, 21, dan kelipatan 7 berikutnya. Adapun untuk laki-laki minimal 2 ekor kambing, sedangkan bayi perempuan 1 ekor kambing. Hukumnya akikah sunnah muakkad sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Samurata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghulamu murtahun bi'aqiqatihi yuzbahu anhu yawmas sabi' wa yusamma wa yuhlaku ra'suh." Dari Samurah, ia berkata, Nabi bersabda, seseorang bayi itu digadaikan dengan jaminan akikah itu, disembelih pada hari ke-7 dari hari kelahiran. Pada hari itu pula si bayi diberi nama dan dipotong rambutnya. Hadis riwayat Sunan Al-Tirmizi. Saat ini banyak orang yang ketika menginjak dewasa belum diakikah oleh orang tuanya dikarenakan belum mampu atau sebab lain. Sementara saat ini kita memasuki bulan Zulhijjah. Salah satu sunnahnya adalah menyembelih hewan kurban. Lantas bagaimana jika kita melaksanakan kedua sunnah Rasulullah tersebut bersamaan? Imam Ibnu Hajar dan mayoritas ulama berpendapat tidak cukup, bahkan jika dilakukan tidak sah. Dalam kitab yang berjudul Tufah Al-Mu'taj As-Sarwani dijelaskan, apabila seseorang berniat berkurban dan akikah sekaligus dengan satu kambing, maka keduanya tidak sah, dan itu sudah jelas karena masing-masing hukumnya sunnah yang memiliki tujuan tersendiri, dan kurban tergolong hidangan yang bersifat umum, sedangkan akikah tergolong hidangan yang bersifat khusus, dan keduanya memiliki banyak perbedaan dan permasalahan. Tufah Al-Mu'taj Hamisi As-Sarwani. Dalam kitab Al-Fatwa Al-Fiqhiyah, Ibnu Hajar juga menjelaskan bahwasanya alasan tidak boleh digabung karena masing-masing dari kurban dan akikah memiliki kesunahan tersendiri, sebab maupun tujuan yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Karena kurban sebagai tebusan untuk diri sendiri dan akikah untuk anak yang dilahirkan. Namun menurut Imam Romli, akikah dan berkurban boleh dilakukan bersama-sama seperti yang dikemukakan dalam kitab Nihayah Al-Mu'taj. Walau nawabis mazd buhatil adiyah walaki mata uhasana khilafan liman za'ama khilafah.
Apabila seseorang niat pada kambing yang disembelih untuk dijadikan kurban sekaligus akikah, maka keduanya sah. Pendapat ini berbeda dengan yang menyelisihkannya. Alasannya jelas bahwa akikah dan kurban memiliki jenis ibadah dan jenis tujuan yang sama, yakni sama-sama menyembelih hewan untuk dihidangkan. Dari sini kita dapat memahami ada perbedaan pendapat antara Imam Romli yang diperbolehkan satu hewan dengan diniatkan kurban dan akikah serta mendapatkan 2 pahala sekaligus. Sedangkan menurut Ibnu Hajar hanya menghasilkan pahala salah satunya saja. Seperti itu. Dari kisah ini sebenarnya ada hikmah yang bisa kita ambil dan menjadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, adalah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Berbuat baik pada sesama makhluk ciptaan Tuhan, terutama dalam hubungan sesama manusia. Manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tumbuh perasaannya bahwa ia adalah hamba dari Tuhannya. Demikianlah kisah Nabi Ismail yang bisa diceritakan. Semoga bisa menambah perbendaharaan kita sebagai umat muslim. Mohon maaf atas kekurangannya. Yang benar hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.